Ini yang saya sebut tahu diri dan tahu batas, versi Sokrates. Kata Sokrates, orang tahu diri itu adalah orang yang sadar bahwa masih sangat banyak hal yang belum dia tahu. Ini penting, rasa tidak tahu itu. Jadi kita ini kan sering lebih merasa tahu apa-apa. Justru kata Sokrates, harusnya kita lebih merasa tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ketika kita merasa tidak tahu, berarti kita akan belajar. Berarti kita akan nambah wawasan baru, nambah ilmu baru. Disinilah nanti kita tambah meningkat kualitasnya. Kalau kita merasa sudah tahu, tidak akan meningkat lagi. Sudah selesai, wong kita merasa sudah. Ini rumus pertama. Orang yang tahu diri dan tahu batas. Orang yang merasa tahu segalanya, berarti dia tidak tahu dirinya, tidak kenal dirinya. Sepinter apapun dia, pasti masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Harus tetap sadar, aku belum tahu, aku masih harus banyak tahu. Ini prinsip sehubungan dengan tadi loh. Karena dasarnya moral itu pengetahuan, ya kita kalau ingin semakin baik harus terbuka untuk belajar. Kalau kita ingin terbuka diri kita, siap belajar, ya mental kita adalah mental tidak tahu dan ingin tahu, bukan mental sudah tahu. Biasanya kalau orang sudah tahu itu akhirnya ya jadi tukang ngasih tahu, padahal dia belum tahu. Ini bahaya kalau kata Imam Ghazali kan, kalau ada orang yang tidak sadar, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini orang ini bahaya, harus segera diingatkan. Karena kalau orang tidak tahu, kalau aku ini tidak tahu, itu kan gayanya kayak seperti orang tahu, padahal dia tidak tahu. Pengetahuannya hanya copy paste misalnya, wong itu coba nge-share postingannya orang saja, tapi kamu merasa seolah-olah aku sudah tahu. Nah ini yang kita pakai rumus ini, kurang tahu diri. Harus tahu diri. Itu prinsip tahu diri, tahu batas. Yang kedua, ada lagi prinsip tahu batas. Ini kalimat terkenal dari Sokrates. Orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dia tidak akan puas dengan apa yang ingin dia miliki. Ini sebenarnya penjelasan tentang orang yang ambisius, orang yang hanya fokus pada kesenangan dan pengakuan orang lain. Orang ambisius itu ya biasanya tidak menikmati yang sekarang dinikmati, mikirnya yang lain terus. Akhirnya apa? Dia tidak bisa bahagia. Di orang yang tidak bisa menikmati yang dia miliki sekarang, karena mikir target sesuatu, seandainya yang dia target itu sudah kena, dia pun akan tidak bahagia juga. Kenapa? Dia pasti ingin yang lebih, yang lagi. Jadi itu ciri, kata Sokrates. Berarti apa? Ini sebenarnya kalau pakai bahasa agama, jadilah pribadi yang bersyukur. Bersyukur bukan berarti mandek, tapi iya, saya punya target ke depan ini, tapi saya bisa menikmati yang saya miliki sekarang. Ya nanti kalau dapat lebih, saya syukuri lagi, saya nikmati lagi. Jadi karena mentalnya memang mental bersyukur. Tapi kalau mentalnya menuntut, ya sekarang punya berapa dia menuntut lebih, besok dapat lebih pun dia menuntut lebih lagi. Tidak ada titiknya, koma terus. Itu kan capek hidupmu kalau koma terus. Ya harus bisa menikmati situasimu hari ini, mensyukuri. Sekarang jomblo, bersyukur, alhamdulillah Pak, tidak ada yang ganggu. Besok mungkin dapat pasangan, alhamdulillah, sekarang tidak sendirian lagi. Jadi kalau kamu jomblo mikir gimana dapat pasangan, kamu tidak bahagia sekarang, mungkin besok juga tidak bahagia. Begitu dapat pasangan, bayangan saya tidak kayak gini loh Pak, punya pasangan itu. Ternyata beda. Itu bagian dari ayo kenali diri, tahu batas kita. Yang ketiga, Sokrates bilang, ingatlah tidak ada sesuatu yang tetap dalam urusan manusia. Oleh karena itu, hindari kegembiraan berlebihan dalam kemakmuran atau kesedihan berlebihan dalam kesengsaraan. Kalau baca kalimat ini terus kamu tidak tahu bahwa ini yang ngomong Sokrates, mungkin kamu anggap ini sufi yang ngomong. Karena kalimatnya sangat sufistik. Jangan berlebihan, apapun nanti akan lewat dan berlalu.
Kamu hari ini seneng, pasti tidak akan seneng selamanya. Kamu hari ini sedih, yakinlah tidak akan sedih selamanya. Bahkan kalau kamu hari ini seneng, itu mungkin hanya satu bagian dari hidupmu saja. Di bagian yang lain mungkin ada masalah. Ketika kamu hari ini sedih, mungkin itu hanya satu sisi saja dari hidupmu. Sisi-sisi yang lain itu sebenarnya kegembiraan dan kesenangan, cuma tidak kamu tengok. Bahkan seandainya memang hampir semua sisi hidup kita sedih, pasti juga akan lewat kok, tidak mungkin sedih terus. Mesti nanti masa itu akan ganti-ganti. Tidak ada kok monoton, senang terus, sedih terus. Bahkan seandainya enggak Pak, lama saya sedih terus, itu pun nanti intensitasnya beda. Sedih di serangan pertama dengan sedih lama-lama, ya lama-lama sedih itu kan jadi biasa. Kamu lama-lama jomblo itu kan biasa, lama-lama biasa Pak. Kesenangan juga begitu. Seneng kan? Tidak mungkin seneng terus. Seandainya memang seneng terus hidupmu, tapi rasa senengnya kan intensitasnya turun. Main game lah kamu, menang, kan kamu seneng. Menang terus ternyata Pak, itu kan harusnya seneng terus, tapi kan enggak. Begitu menang terus, begitu menang selanjutnya kan kamu biasa. Itu kayak mahasiswa mulai semester 1 nilainya A terus. Itu kan semester pertama dia dapat nilai A, itu kan senengnya luar biasa. Sekarang semester 7 dia dapat nilai A, dia tidak kaget lagi. Padahal temennya dapat nilai C+ saja sujud syukur. Dia dapat A biasa. Nah ini intensitas. Makanya kata Sokrates, sudahlah, tidak usah terlalu heboh dengan situasi batinmu. Nanti juga akan berlalu. Apapun itu, senang atau sedih. Kalau yang terakhir ini mirip dengan yang tadi. Rahasia kebahagiaan itu tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit. Ayo latihan menikmati yang kita miliki sekarang, yang itu mungkin menurut kita masih sedikit, sehingga kita jadi tangguh. Besok kalau dapat lebih banyak, alhamdulillah. Wong sedikit saja kita bisa bersyukur, apalagi dapat banyak. Nah, ini kuncinya kebahagiaan. Jadi tidak pada ambisi untuk memperoleh lebih banyak, tapi kemampuan kita untuk mensyukuri yang sedikit.